Shalom. Selamat baku dapa lagi di Baku Kasih Kuat Iman edisi di minggu ini. Sebelum torang mau dengar khotbah, mari kita orang berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Di saat ini, kami datang dalam kebersamaan di hadapan-Mu untuk mendengarkan lagi suara-Mu yang indah, petunjuk-Mu yang mengarahkan, tetapi juga pegangan dari firman lewat Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama. Singkapkanlah hal-hal yang tersembunyi bagi kami semua, Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar memberkati hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang memberi hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di edisi Baku Kasih Kuat Iman ini, torang diberikan tema Citra Allah yang dipulihkan. Sehubungan dengan tema ini, maka dipilihlah bacaan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita orang baca sama-sama. Diberi judul Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan sayang sekali, mungkin dari antara orang semua yang badengar deng balia ini khotbah, ada yang DP nama Citra. Citra ini DP arti sebenarnya bagus sekali. Dalam bahasa Inggris disebut self-image.
Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan yaitu rupa, gambar, atau gambaran. Atau lebih panjang dijelaskan begini. Gambaran yang utuh atau mulia dari pribadi seseorang. Kalau orang Kristen biasa bilang imago Dei, yaitu segambar dengan Allah. Begitu mulia. Ini yang Paulus dase bahasa sebagai kekayaan. Judul perikop bilang begini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan ini ada dalam citra diri seseorang. Nah, citra diri yang bagaimana? For siapa sebenarnya citra diri atau kekayaan ini? Rupanya citra diri mau ditujukan pada orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani yang Kristen, yang mayoritas adalah jemaat Efesus. Nah, karena tuh jemaat berasal dari Yunani, nah model orang Yunani paling banyak berpengaruh pada orang. Maka dorang pesikap lengkali aku cocok, sadiki kasar, ndak tahu sopan. Lengkali ndak jatuh muncul tuh kasih. Pesorodo, ndak tertib dorang pehidup. Kadang-kadang masih japi sembah Tuhan, kadang-kadang tiba sembah berhala. Orang lupa tuh asal usul umat Israel. Nah, Paulus lewat surat ini mau kasih ingat bahwa biarpun dorang asal dari Yunani, tapi sekarang orang Kristen, orang percaya pada Tuhan Yesus, mesti kasih muncul tuh citra atau kekayaan rohani yang Tuhan ada kasih dalam diri. Nah, kekayaan atau berkat rohani atau citra diri yang bagaimana? Ini yang ada di pembacaan Efesus 1 ayat 3-14 tadi. Yang pertama, orang Kristen, orang ini dikuduskan dan tidak bercacat karena Kristus. Ini ayat 4. Yang kedua, jadi anak-anak Allah lewat diri Yesus Kristus. Ayat 5. Yang ketiga, Tuhan Yesus tubus, selamatkan orang percaya. Ayat 7. Yang keempat, rahasia kehendak Tuhan dinyatakan for torang. Ayat 9. Nongkong ayat 13 berbunyi begini. Torang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, for siapa tuh citra rohani atau kekayaan rohani di atas itu? Ingat, berkat rohani atau citra diri yang rohani itu adalah anugerah dari Kristus Tuhan for orang yang percaya pada Dia. Dari awal manusia adalah citra Allah. Walau pernah rusak karena dosa Adam dan Hawa, tapi Allah lewat DP anak Yesus Kristus memulihkan, menyelamatkan manusia. DP citra itu kembali menjadi mulia. Karena itu saudara-saudara, orang harus memancarkan kemuliaan Allah itu. Apa itu? Yang pertama, pandai, baik hati. Mungkin dulu orang kenal adalah pribadi yang baik hati. Tapi, kenapa sekarang orang bilang panjahat orang? Tukang memake, sombong, ndak jabas kait, melayani pilih-pilih. Mari Jo, saudara torang adalah citra yang Tuhan pulihkan. Kembalikan tuh hati pambai itu. Yang kedua, murah hati. Lalu orang tahu orang senang sekali jaba kasih-kasih pak orang yang butuh.
cepat sekali jata sontong tong pe hati dengan rasa sayang. Kiapa sekarang orang bilang torang sokon cudu, pambah hitung, ukur-ukur jawa kasih. Deng tu senyum itu sote mahal. Nasihat sok kadang sekali. Ingat, torang adalah citra Allah yang sudah dimuliakan. Kasih balik, itu orang pemurah hati dulu. Selanjutnya, berkorban. Sebelum-sebelumnya orang tahu sekali torang adalah orang yang banyak sekali berkorban. Korban waktu, tenaga, pikiran, harta, uang, perasaan. Apalagi lagi kalau for pelayanan. Oh tolong, itu so jadi tak biasa. Mar, kenapa sekarang so ndak ada waktu le? Tapi tenaga so mahal. So ni mau bapikir lah. Harta so takut jase keluar. Doi le so pakat. Perasaan so cepat ya tersinggung. Bagaimana le saudaraku? Renungkan. Yesus so berkorban 4 orang dengan ada tebus, selamatkan 4 orang. Kasih balik ulang. Itu model berkorban dulu. Ini torang pecitra diri yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, rendah hati. Dari jauh orang coba komen, napa tuh orang rendah hati? Rindah-rindah so kamari. Senang sekali jadi dengar kalau orang bilang begitu. Mar, kiapa dang sekarang? Orang pe komen deng status so beda. Orang so lupa diri lah. So beda deng dulu lah. So sama deng tuang besar lah. So kaya sto. So sukses katu. Jadi so merasa diri di atas. Pelayanan so lebih banyak tukang baator deng baperintah lah. So jadi tarik tinggi hati. Saudara-saudara, mari Jose balik ulang tu jiwa rendah hati. Rinda-rinda itu tuh citra dirinya torang orang Kristen. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin ada yang bilang mau bikin tu semua itu lebih banyak susah, sengsara, siksa, banyak tantangan, banyak resiko. Ini tu resiko pengikut Kristus harus memikul salib, menderita demi sebuah kebenaran. Karena itu, tidak usah menghindar, apalagi mau lari. Hadapi saudara-saudara, rangkul tuh penderitaan itu dan ubah menjadi suatu kemenangan. Seperti Kristus, ia hadapi, ia alami, ia rasakan dan rangkul, dan dia ubah jadi suatu kemenangan. Ingatlah, torang adalah citra Allah yang so dipulihkan. Kristus so sebale jadi mulia. Pancarkanlah citra Allah yang mulia itu lewat cara berpikir, kata-kata, deng torang pesikap hidup. Amin.
terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, kami naikkan pujian, hormat dan rasa syukur. Karena Tuhan perkenankan lagi kami dengan waktu, ruang dan kesempatan boleh ada dalam satu kebersamaan, dalam program Baku Kasih Kuat Iman lewat multimedia Sinode Gemibem. Di kesempatan yang indah ini Bapa, kami boleh merasakan berkat dari firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan pencerahan, kekuatan, nasihat, tetapi juga inspirasi dalam kami menjalani kehidupan keberimanan kami. Di saat ini Tuhan, kami membawa dalam doa untuk program-program kerja dari Sinode Gemibem secara khusus melalui multimedia Sinode Gemibem ini. Tuhan, begitu banyak hal yang hendak direncanakan ke depan supaya semakin hari multimedia ini bersama dengan yang mengkoordinir, yang mengorganisir di dalamnya akan lebih maju dan berkembang, akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami terus memohon, Tuhan senantiasa memberkati seluruh pekerja di dalamnya, seluruh perangkat-perangkat IT yang digunakan di dalamnya. Dan biarlah Tuhan, apa yang direncanakan bersama benar-benar akan terwujud sesuai dengan kehendak Kristus. Kalaupun kami harus bergumul dengan anggaran, dengan tenaga, dengan berbagai hal di dalamnya, kami percaya lewat usaha, lewat kerja keras, dan lewat iman yang kuat di dalam Kristus, ada jawaban-jawaban Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat berdoa untuk badan pekerja sinode dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di dalam Gemibem. Tuhan, tolonglah supaya hamba-hamba-Mu ini, baik secara struktural maupun fungsional, dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepada mereka. Lebih kuat dalam iman, lebih semakin bijaksana, lebih bekerja sama, dan semakin memuliakan Tuhan yang selama ini mereka telah upayakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk program kerja Gemibem di tahun pelayanan 2021-2022. Kuduskanlah itu dan kiranya dapat diwujud nyatakan secara bersama-sama sebagai suatu sinode
yang berjalan bersama. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk seluruh warga Gemibem yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota, yang terus berdoa, bergumul dan berjuang dalam banyak hal demi untuk terus memuliakan nama Tuhan di tanah Totabuan. Kasih-Mu, setiamu, pemberkataanmu, pemeliharaanmu akan terus nyata dalam perjalanan hidup pribadi, keluarga, persekutuan, dan seluruh jamaat yang ada. Tolonglah kami Bapa, supaya kami semakin hari semakin memenuhi tugas panggilan kami sebagai gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di masa-masa pandemi yang masih saja terjadi ini Bapa, kami punya pengharapan bahwa Kristus Tuhan akan selalu mendampingi kami, menguatkan kami, dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, baik bagi pemerintah kami, baik bagi pimpinan gereja kami, tetapi juga semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apakah di bidang kesehatan, bagi mereka juga yang adalah Polri dan TNI yang turut mengamankan supaya suksesnya program dari kesehatan ini, tetapi juga dari pelaksanaan vaksin yang sementara dijalankan pemerintah. Terima kasih Bapa Surgawi, dengarkanlah segala doa, pinta, dan permohonan kami. Di minggu-minggu sengsara ini, walaupun begitu banyak tantangan pergumulan yang harus kami hadapi, belajar kami untuk kuat di dalam Kristus, untuk siap menjalani berbagai tantangan dan pergumulan. Karena bersama dengan Yesus Kristus selalu ada jawaban-jawaban pasti, ada ketenangan, dan ada kedamaian serta jalan keluar. Dengarkanlah doa, pinta, dan permohonan kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Kepala Gereja kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Baku Kasih Kuat Iman edisi kali ini. Semoga lewat berkat dari firman Tuhan yang disampaikan tadi, benar-benar memberkati kita semua sebagai warga Gemibem, bahkan siapapun yang mendengarkan suara ini. Amin.